Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kajian Muslimah Online di bulan Agustus pada rubrik Keluarga Sakinah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang fenomena perselingkuhan yang semakin marak terjadi, yang melanda hampir semua kalangan, mulai dari pejabat tinggi, artis hingga rakyat biasa. Nah, kira-kira apa penyebab maraknya kasus perselingkuhan yang terjadi saat ini? Indonesia menjadi negara dengan tingkat perselingkuhan kedua tertinggi di Asia setelah Thailand. Berikut ini berdasarkan hasil survei aplikasi Just Dating, sebanyak 40% responden di Indonesia mengaku pernah berselingkuh, sedangkan responden Thailand sebesar 50%. Sementara itu, menurut laporan World Population Review, Indonesia menjadi negara keempat dunia dengan kasus perselingkuhan terbanyak setelah India, China, dan Amerika. Beberapa negara barat memang menganggap perselingkuhan sebagai hal biasa. Di Amerika Serikat sendiri misalnya, setengah dari orang yang sudah menikah mengaku pernah berselingkuh setidaknya sekali selama pernikahannya. Di Eropa seperti Denmark, Belgia, Norwegia, dan Prancis ada lebih 40% responden mengaku pernah tidur dengan seseorang di luar pernikahannya. Alasan terjadinya perselingkuhan pun bermacam-macam, karena ketidakpuasan dalam hubungan atau sekedar ingin mencari kesenangan atau sensasi baru, atau seorang yang merasa bosan dengan pasangannya bisa dengan mudah mencari pasangan di luar pernikahannya. Maraknya perselingkuhan sejatinya tengah menunjukkan rapuhnya ikatan pernikahan dan bangunnya keluarga saat ini. Mengapa sekularisme liberal menjadi pangkal rapuhnya ikatan rumah tangga dan memicu terjadinya fenomena perselingkuhan? Pertama, paham sekuler menjauhkan kehidupan umat manusia dari agama, termasuk kehidupan berkeluarga. Inilah yang menjadikan ikatan pernikahan rapuh sebab tidak dilandasi agama. Misalnya fungsi qawamah yang hilang dari suami serta fungsi ummun warobatul bait yang hilang dari istri. Jika fungsi qawamah sudah hilang, memudarlah keinginan suami untuk melindungi dan memenuhi seluruh kebutuhan istrinya. Padahal kedua hal inilah yang dapat membahagiakan istri. Begitu pula ketika jika fungsi umum warobatul bait hilang, ketaatan dan pelayanan pada suami akan dialih. Padahal kedua hal inilah pula yang akan membawa ketentraman pada hubungan mereka. Jika sudah begitu, bukankah menjadi besar peluang suami dan istri mencari kebahagiaan di luar rumah? Yang kedua adalah standar kebahagiaan dalam sistem kehidupan sekuler liberal. Standar kebahagiaan dari materi. Suami istri akan sibuk bekerja demi mendatangkan kebahagiaan. Tanpa disadari, mereka telah menelantarkan anak dan menggeser fungsi rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman seluruh anggota keluarga malah menjadi terminal tempat suami istri transit untuk tidur sejenak. Bukankah ini yang telah merenggut kehangatan sebuah keluarga? Sistem kehidupan sekular pun menjadikan kesenangan jasadi sebagai sumber kebahagiaan. Wajar akhirnya banyak perselingkuhan hanya gara-gara kepincut oleh orang lain yang terlihat lebih cantik ataupun menawan. Tidak bisa dipungkiri ketertarikan secara fisik dan mencari kesenangan adalah hal dominan yang menjadi alasan terjadinya perselingkuhan. Kemudian yang ketiga, rusaknya sistem pergaulan. Banyaknya perselingkuhan terjadi di tempat kerja menjadi bukti bahwa sistem pergaulan dalam masyarakat sekuler pun rusak. Interaksi perempuan dan laki-laki hari ini tidak terbatas. Halwat antara laki-laki dan perempuan dan mahram menjadi hal biasa. Bukankah perselingkuhan berawal dari ngobrol intens, beraktivitas berdua, dan hubungan benih-benih usia? Yang keempat, budaya liberal. Sistem kehidupan sekuler mendewakan kebebasan. Jadilah individu-individu di dalamnya merasa bebas melakukan apapun demi meraih kesenangan. Ditambah media yang terus menstimulus syahwat menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan hanya sebatas hawa nafsu. Atas nama kebebasan, para perempuan juga tidak malu-malu untuk menjadi pelakor ataupun menjadi sugar daddy demi membiayai gaya hidupnya. Para laki-laki pun kadang merasa tidak puas dengan istrinya sehingga akhirnya jajan di luar, berselingkuh dengan teman satu kantor dan sebagainya. Akhirnya budaya kebebasan ini makin merapuhkan ikatan pernikahan. Rasulullah SAW telah memberikan nasihatnya untuk kita semua agar mencegah dan tidak terjebak pada hubungan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menyelami kembali tujuan pernikahan. Ketika rasa cinta hilang,
Batin merasa merana, bercerai memang tidak mengapa. Namun seharusnya suami istri mengingat kembali tujuan menikah seperti tuntunan Rasulullah, yaitu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, segera kembali kepada Allah dan pasangan hidupnya. Salah besar ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga, lantas seseorang mencari ketenangan, kehangatan, perasaan dan kenyamanan pikiran dengan curhat atau berkomunikasi dengan mantannya. Jangan mulai bermain api. Yang seharusnya dilakukan adalah mendekat kepada Allah dan tetap berkomunikasi dengan pasangan. Walaupun tidak mudah, hanya dengan mendekat kepada Sang Khalik, kita akan memiliki hati dan jiwa yang tenang dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah telah memberi nasihat kepada para suami yang tertarik dengan wanita lain yang bisa berujung perselingkuhan. Nabi bersabda, jika melihat seorang wanita lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu. Hadis ini berasal dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, selalu mengingat kebaikan pasangan. Seorang istri kadang mendapati pada diri suaminya sesuatu yang tidak disukainya, misalkan berkata kasar atau melakukan kesalahan kepadanya. Namun di balik itu patut disadari bahwa ada tanggung jawab besar yang diberikan suami kepada istrinya. Bisa saja itu suami khilaf atau ada masalah lain yang mengganggunya sehingga ia berbuat demikian. Yang keempat, tetap berkomunikasi dengan pasangan dan mencari solusi bersama. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Beliau sangat menjaga komunikasi dengan istrinya. Jika ada hal yang tidak disukai dari istrinya, beliau bersabar dan memberikan nasihat. Demikianlah seharusnya kita dan pasangan kita, walaupun terasa berat, bagaimanapun kita harus berkomunikasi. Jangan sampai pasangan kita terus-menerus dalam kemaksiatan. Sahabat muslimah, godaan yang datang dalam pernikahan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kematangan sikap dan pikiran. Idealnya harus dihadapi dengan hati dan pikiran terbuka, serta selalu berprasangka baik terhadap pasangan. Islam datang memberikan petunjuk dan rambu-rambu kepada umat Islam. Nasihat Rasulullah merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan suami istri, sehingga pernikahan tidak berujung pada perpisahan.